Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya
Vasudevaya. This evening we're reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter 3, text 20. Malam ini kita akan baca dari Srimad Bhagavad Gita bab 3 sloka 20. Karmanaiva hi samsiddhim. Karmanaiva hi samsiddhim. Astita janakadaya. Astita janakadaya. Loka sangraham evapi. Loka sangraham evapi. Sampasyan kartumahasi. Sampasyan kartumahasi. Karmanaiva hi samsiddhim. Karmanaiva hi samsiddhim. Asitha janakadaya. Asita janakadaya. Loka sangraham evapi. Loka sangraham evapi. Sampasyan kartum arhasi. Sampasyan kartum arhasi. Karmanaiva hi samsiddhim. Karmanaiva hi samsiddhim. Asita janakadaya. Asita janakadaya. Loka sangham evapi. Loka sangraham evapi. Sampasyam kartum harasi. Sampasyan kartum arhasi. Karmanaiva hi samsiddhim. Karmanaiva hi samsiddhim. Astita janakadaya. Asita janakadaya. Loka sangraham evapi. Loka sangraham evapi. Sampasyan kartum harasi. Sampasyan kartum arhasi. Karmanaiva hi samsiddhim. Karmanaiva hi samsiddhim. Astita janakadaya. Asita janakadaya. Loka sangraham evapi. Loka sangraham evapi. Sampasyam kartum arhasi. Sampasyan kartum arhasi. Karmana oleh pekerjaan. Oleh pekerjaan. Eva walaupun. Hi pasti. Samsiddhim di dalam kesempurnaan. Asthitaha terletak. Janaka adaya. Janaka dan raja-raja lainnya. Loka sangraham rakyat umum. Ewa api juga. Sampasyan dengan mempertimbangkan. Hartum bertindak. Arhasi patut bagimu. Raja-raja yang seperti Janaka mencapai kesempurnaan hanya dengan pelaksanaan tugas-tugas kewajiban yang telah ditetapkan. Karena itu, untuk mendidik rakyat umum, hendaknya engkau melakukan pekerjaanmu. Ulangi bersama-sama. Raja-raja yang seperti Janaka mencapai kesempurnaan hanya dengan pelaksanaan tugas-tugas kewajiban yang telah ditetapkan. Karena itu, untuk mendidik rakyat umum, hendaknya engkau melakukan pekerjaanmu. Penjelasan yang mulia Srila Prabhupada. Raja-raja seperti Janaka semua sudah insyafkan diri. Karena itu mereka tidak diwajibkan melakukan tugas-tugas yang telah ditetapkan dalam Weda. Walaupun demikian, mereka melaksanakan segala kegiatan yang telah ditetapkan hanya untuk memberikan contoh untuk rakyat umum. Janaka adalah ayah Sita dan mertua Sri Rama. Sebagai seorang penyembah Tuhan yang mulia, dia mantap dalam kedudukan rohani, tetapi karena dia menjadi Raja Mithila, sebagian dari provinsi Bihar di India, dia harus mengajarkan para warga negaranya cara melakukan tugas-tugas kewajiban yang telah ditetapkan. Sri Krishna dan Arjuna, kawan Krishna yang kekal, tidak perlu bertempur dalam perang Kurukshetra, tetapi mereka bertempur untuk mengajarkan rakyat umum bahwa kekerasan juga diperlukan bila argumentasi yang baik gagal dilaksanakan. Sebelum perang Kurukshetra, segala upaya telah ditempuh untuk menghindari perang.
bahkan oleh kepribadian Tuhan yang Maha Esa sekalipun, tetapi pihak lawan telah bertekad. Karena itu demi tujuan yang benar pertempuran diperlukan. Walaupun orang yang mantap dalam kesedaran Krishna barangkali tidak mempunyai kepentingan di dunia, namun ia masih bekerja untuk mengajar rakyat cara hidup dan cara bertindak. Orang yang berpengalaman dalam kesedaran Krishna dapat bertindak dengan cara sedemikian rupa supaya orang lain akan ikut, dan hal ini dijelaskan dalam ayat berikut. Jai Prabhupada ki Jai. jai. So here we're hearing how Krishna is instructing Arjuna. Di sini kita sedang mendengar bagaimana Sri Krishna sedang mengajar kepada Arjuna. Last night also we were speaking from this chapter of Bhagavad Gita. Tadi malam juga yang dibahas adalah dari bab Bhagavad Gita yang ini. The yajnas have to be performed for the pleasure of the Supreme Lord Vishnu. Bahwa yajna harus dilaksanakan demi untuk kepuasan kemuliaan Tuhan yang Maha Kuasa Sri Vishnu. These are prescribed activities for human society. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang dianjurkan bagi umat manusia. So here Krishna is saying that great kings like Janaka Maharaj, they attain perfection by following the prescribed duties. Dan di sini Sri Krishna bersabda bahwa raja-raja yang agung seperti Maharaja Janaka mencapai kesempurnaan melalui pelaksanaan tugas kewajiban yang telah ditetapkan. But actually Janaka Maharaj didn't have to follow the prescribed duties. Tetapi sesungguhnya Maharaja Janaka tidak harus untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan itu. Because he is a Nitya Siddha, he is an eternally liberated devotee. Karena beliau adalah seorang Nitya Siddha, seorang penyembah Tuhan yang telah terbebaskan selamanya. He is one of the great authorities in the universe in how to follow the Shastra. Dan beliau adalah salah satu otoritas agung di alam semesta ini dalam memberikan teladan bagaimana mengikuti Shastra. Like we say, Swayambhu, Narada, Sambhu, Kumbara, Kapilo, Manu, Bharato, Janako, Bhishmo, Bali, Vayashiki, Vayam. So in the universe there's recognized 12 recognized Mahajans, the great authorities. Jadi di alam semesta ini ada 12 otoritas agung atau para mahajana yang diakui. Swayambhu, Narada, Sambhu. Swayambhu means who is Swayambhu? Jadi yang pertama Swayambhu, siapakah Swayambhu? Lord Brahma. He is a great authority. Narada means Jadi Swayambhu adalah Dewa Brahma, kemudian Narada Muni. Swayambhu means Swayambhu, Narada. Sambhu is Lord Shiva. Berikutnya Sambhu, yaitu Shivaji. Kumara. Kapila. Kumara, the four Kumara, another other authorities, and Lord Kapila. Jadi Kumara, kemudian yang adalah satu Kumara, dan kemudian Kapila, Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj, Janaka Vishnu. Who else? Vishnu. Manu. And Prahlad Janaka Maharaj. He is a great king. He is considered Mahajan. Jadi setelah Prahlad, And Lord Janaka. and Bhishma Dev. Jadi Janaka adalah salah satu otoritas agung Mahajana ini, dan kemudian Bhishma Dewa, Bali Maharaj. dan kemudian Bali Maharaj. Bali Maharaj. Vyasadeva. Dan kemudian Vaishaki adalah Vyasadeva. And Vaishaki means Sukadeva Goswami. Dan kemudian Sukadeva Goswami. These are the 12 Mahajans. So
Janaka already, he is in a great personality. He is following the prescribed duties because he is occupying the position of the king. Jadi demikianlah daftar 12 Mahajana tadi, dan Maharaja Janaka adalah salah satu di antara Mahajana itu, tetapi beliau menjalankan tugas kewajibannya yang adalah sebagai seorang raja. Now in the previous verses, here in the Yaspat Maradiyeva Sadatmati Taschamanam Atmanyeva Chasantushta Tashakaran Vidyate. This one very famous verse from Bhagavad Gita, Krishna says, for one who is satisfied in the self. Jadi dari situ sloka yang ditip Maharaj tadi dari Bhagavad Gita, Sri Krishna bersabda bahwa bagi seseorang yang telah puas dalam dirinya sendiri, who is whole life is just Krishna consciousness, di mana seluruh hidupnya hanyalah sadar Krishna, satisfied only in the self and the soul connected to Krishna, yang mana dia puas hanya dalam sang diri, di dalam dirinya sendiri, di mana sebagai sang roh terhubung dengan Sri Krishna. For such a person, actually there is no duty in the world. Bagi insan yang demikian, sesungguhnya tidak ada kewajiban lagi di dunia ini. So these are now here Prabhupada emphasizes that one is very, very advanced. He has got no obligation to any material duties. Jadi di sini Srila Prabhupada menekankan bahwa bagi mereka yang sungguh-sungguh maju itu, dia tidak memiliki suatu kewajiban keharusan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban. He is fully absorbed in Krishna. Dia sepenuhnya khusyuk dalam Sri Krishna. And his duty is just to serve the Supreme Personality of God. Dan tugasnya hanyalah untuk melayani keberbedaan Tuhan yang Maha Esa. So it is said that the very advanced devotees, they know what is their duty. They're illuminated from within their own heart, or they are illuminated from other very elevated devotees of the Lord. What is their duty? Jadi bagi para penyembah yang murni demikian, mereka telah mengetahui kewajibannya sendiri dengan mendapatkan pencerahan dari dalam dirinya, atau mendapatkan dari para penyembah murni yang lain yang telah tercerahkan, sehingga mengetahui apa tugas kewajiban yang hendaknya dia lakukan. Here Prabhupada says that all their impious activities from before are all cleansed, all purified. Di sini Prabhupada menyatakan bahwa semua kegiatan yang tidak saleh yang telah dilaksanakan sebelumnya itu telah disucikan sebelumnya. He doesn't get any reactions from activity in the world. Mereka tidak mendapatkan reaksi dari kegiatan apapun yang dilakukan di dunia ini. Fully under the shelter of Krishna. Sepenuhnya di bawah perlindungan Krishna. So that duty is the highest duty for any for mankind. Kewajiban itu adalah kewajiban yang tertinggi bagi manusia manapun. And such a person is actually no longer interested in the material activity. Dan insan yang demikian sesungguhnya sudah tidak berminat sama sekali dalam kegiatan material manapun. He's very happy just to sit and chant Hare Krishna. Dia sudah sangat bahagia hanya dengan duduk dan mengucapkan nama suci Krishna. Some service, he very gladly does some service for Krishna. Dan dengan bersenang hati dia melaksanakan berbagai pelayanan untuk Sri Krishna. He doesn't think other things. He doesn't think about anything else. Dia tidak memikirkan apapun yang lain. So such souls are very rare. Roh yang demikian sangat jarang. Janaka Maharaj is the father of Sita Devi, an eternal associate of Lord Ram. Janaka Maharaj, beliau adalah ayah dari Sita Devi dan adalah rekan kekal dari Sri Rama. Lord Ram has his Ayodhya in the spiritual sky. Sri Rama memiliki Ayodhya beliau di angkasa rohani. And there all the personalities like Sita Devi, Lakshman, Bharat, Shatrugna,
all the personalities, Hanuman, Janakman, all there. Dan di Ayodhya di angkasa rohani itu semua kepribadian itu hadir. Sita Dewi, Lakshman, Hanuman, Janaka, dan yang lainnya. They accompany the Lord to do some lila in this world. Mereka menemani Tuhan Yang Maha Esa dalam pelaksanaan lila di dunia ini. And when they come to the world, they take different positions. Dan ketika turun ke dunia ini, mereka mengambil posisi atau peran-peran yang berbeda. Because Janak Maharaj took the position of the king, he had to set the example. Dan karena Janaka Maharaj mengambil peran sebagai seorang raja, maka beliau harus memberikan teladan. How to live in this world. Bagaimana hidup di dunia ini. And by following the system, as I said last night, of Nirvana and Ashram. Dan dengan menjalankan sistem yang seperti telah dijelaskan tadi malam, yaitu sistem Wana dan Ashrama. So because he is doing, and then others will naturally follow. Dan karena beliau menjalankannya, maka yang lainnya akan dengan alami akan mengikuti. And in the next verse, Krishna says, Yad Yadacharati Shreshtas. Whatever action a great man performs, common men will follow. Dan dalam sloka berikutnya, Sri Krishna bersabda, Yad Yadacharati Shreshtas. Apapun teladan yang ditunjukkan oleh roh-roh yang agung, maka masyarakat umum akan mengikuti. And whatever the standards he sets by his own example, all the world pursues. Dan standar apapun yang telah dia tetapkan melalui teladannya, maka itu yang akan diikuti oleh seluruh dunia. So the king can be a great acharya also. Jadi seorang raja juga bisa menjadi acarya yang agung. He gives the teaching, Jadi dia memberikan ajaran, and he follows the teaching and sets example. dan dia kemudian menjalankan ajaran itu dan juga menunjukkan teladan. And Prabhupada actually mentions here that the teaching should be according to what is the Shastra. Dan Srila Prabhupada di sini menjelaskan bahwa ajaran yang diajarkan itu haruslah sesuai dengan sastra. These are they're standard books to be followed by the human society. Jadi sastra adalah kitab-kitab baku, kitab-kitab standar yang untuk diikuti oleh umat manusia. So here he says like the Manu Samhita and different Vedic texts were there before to guide the humanity. Dan di sini diuraikan contohnya seperti Manu Samhita dan berbagai kitab kesusastraan Weda lainnya yang dimaksudkan untuk umat manusia. And in the modern era, the modern acharyas have given books like Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Dan pada era modern ini para acarya memberikan kita kitab suci seperti Bhagavad Gita dan Srimad Bhagavatam. So the teaching that the leader gives should be according to these books. Jadi ajaran yang diajarkan oleh seorang pemimpin itu harus berdasarkan kitab-kitab suci ini. And according to the instruction of the previous acharya. Dan berdasarkan ajaran dari acarya terdahulu. And then by following, giving the teaching, and then living the life in accordance to the prescribed duties, he's setting good example. Dan dengan mengajarkan ajaran ini dan hidup berdasarkan aturan dan ajaran yang ada di dalam sastra, maka seorang pemimpin menunjukkan keteladanan. So, this has the effect will be greater if one can give teaching and give the example. Dan efek itu akan lebih besar ketika seorang pemimpin itu bisa menyampaikan ajaran sekaligus menjalankannya sebagai teladan. That's like if the father is smoking cigarette and he tells son don't smoke cigarette. Seperti misalnya seorang ayah dia merokok tetapi kemudian melarang anaknya untuk merokok. And the son will say, but you are smoking the cigarette. Maka anaknya akan menjawab, loh, bapak sendiri merokok. I can do it, but you can't do it. Dan ayahnya kemudian bilang, oh saya boleh melakukannya, tapi kamu tidak boleh. So the son doesn't respect so much. Dan dengan demikian putranya tidak akan menghormati. Very sneakingly he's smoking the cigarette. Dan dengan diam-diam dia juga akan merokok. Better if the father wants the son not to smoke the cigarette, he doesn't also smoke the cigarette.
Lebih baik jika ayahnya tidak ingin anaknya merokok, dia sendiri juga tidak boleh merokok. So then Krishna goes on to say, he said in many verses here, that he said, I myself, I am the Supreme Personality of Godhead, but I follow what is the prescribed duties. Dan dalam sloka berikutnya, Sri Krishna bersabda bahwa bahkan diriku sendiri, keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan tugas-tugas kewajiban. It says, Name patashti kartavya trishu lokasha kinchana narabhakta nabhaktavya bhate vachikamani. There's a very, in the next verse, Yes. yes, and he says, there is no work prescribed for me within all the three planetary systems. Jadi dalam sloka berikutnya lagi, Sri Krishna bersabda bahwa tidak ada pekerjaan yang ditetapkan bagiku di seluruh 3 susunan planet. Nor am I in want of anything. Aku juga tidak kekurangan apapun. Nor do I need to obtain anything. Aku juga tidak perlu memperoleh sesuatu. Yet when I come, I am engaged in the prescribed duties. Namun ketika aku muncul, aku pun sibuk melakukan tugas-tugas kewajiban yang sudah ditetapkan. So we see that Krishna, he's following the prescribed duties. Lord Rama, we're following the prescribed duties. They don't need to follow prescribed duties. All the duties are coming from them. Jadi kita bisa melihat dalam hal ini bagaimana Sri Krishna sendiri beliau menjalankan tugas-tugas kewajiban, Sri Ramacandra juga menjalankan tugas-tugas kewajiban. Beliau tidak perlu melakukan ini semua. Beliau adalah keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan segala tugas kewajiban yang telah ditetapkan itu adalah dari beliau. So just like Krishna and Balaram, they went to the school of Sandipani Muni. Seperti Sri Krishna dan Balaram bersekolah di sekolahnya Sandipani Muni. And a few years ago, I went to the ashram of Sandipani Muni in India, near Ujjain. Dan beberapa tahun yang lalu Maharaj mengunjungi ashram dari Sandipani Muni di India, di Ujjain. Very nice place, and you can go there, a holy place. And then Krishna Balaram went to the school. Now, why they needed to go to the school? Jadi itu tempat yang sangat indah dan di sanalah Sri Krishna dan Sri Balaram bersekolah. Kenapa Sri Krishna dan Balaram perlu bersekolah? All knowledge is within them, yet they go to the school. Segala pengetahuan telah ada dalam diri beliau, tetapi tetap beliau harus bersekolah. For the example, Ini demi memberikan teladan. just like I was telling last night, Arjuna, he didn't want to fight at the battle of Kurukshetra. Seperti Maharaj uraikan tadi malam bahwa Arjuna tidak sesungguhnya harus untuk bertempur di Kurukshetra. But he was big general in military, the big general of the army. Tapi beliau adalah jenderal besar yang memimpin tertinggi sebuah pasukan. He wanted to put his weapons down and run away. Dan apakah kemudian beliau ingin meletakkan senjata dan kemudian melarikan diri? A good example for a general. Apakah itu suatu teladan yang baik untuk dilakukan oleh seorang jenderal? The soldiers would be very demoralized. Jadi pasukannya pasti akan kehilangan moral atau semangat. The general put his weapon, we'll also put it and run away. Jadi kalau jenderalnya saja meletakkan senjata melarikan diri, kita juga akan meletakkan senjata dan juga akan melarikan diri. And Duryodhana will laugh. Duryodhana akan tertawa. Krishna told Arjuna, Duryodhana will laugh at you. Jadi si Krishna menyampaikan kepada Arjuna, Duryodhana akan menertawakanmu. He's afraid, he's running away. Dia takut, dia melarikan diri. Now let's attack. Jadi sekarang saatnya kita menyerang. When someone is in a weakened position, then they attack. Jadi saat satu pihak itu dalam kedudukan yang dilemahkan, maka itu waktunya untuk menyerang. So Krishna said, be strong, overcome this emotion. Jadi Sri Krishna menyampaikan kepada Arjuna, jadilah kuat, atasilah, taklukkanlah perasaan ini. So Arjuna had great strength and great ability, but his emotion on seeing the relatives fighting against him made him more weak. Jadi Arjuna sangat perkasa dan juga memiliki kemampuan yang sangat hebat,
tetapi perasaannya yang terhadap sanak keluarganya menjadikan beliau lemah. So when we have mundane emotion, we become weakened. Ketika kita memiliki perasaan material, maka kita akan dilemahkan. We have to have spiritual emotion. Kita hendaknya memiliki perasaan spiritual. When we become strong. Barulah kita bisa menjadi kuat. When we follow Krishna and all the gurus, everything like that, then we're strong. Ketika kita mengikuti Sri Krishna, mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru rohanian, maka kita akan menjadi kuat. So one has to be very careful to keep in good associations. Jadi seorang hendaknya sangat berhati-hati menjaga dirinya berada dalam pergaulan yang baik. Follow everything very nicely. Dan mengikuti segalanya dengan baik. Then one will be strong. Maka seorang akan menjadi kuat. Just like there's one story of the one Brahmana, his name was Jada. Seperti kisah seorang Brahmana yang bernama Jada. But early in the life he was good Brahmana. Jadi pada masa awal kehidupannya dia seorang Brahmana yang baik. But later on he became addicted to gambling. Tetapi belakangan kemudian dia menjadi canduan berjudi Drinking alcohol. dan minum alkohol, Smoking cigarette. merokok, Going to the prostitute. pergi ke rumah bordil, And eating all meat, all different animals, killing, eating. membunuh binatang, kemudian makan dagingnya. So he was always losing so much money. Dia selalu kalah dalam jumlah yang besar So because of gambling. karena judinya. So then he had to work very hard to make more money. Dan kemudian harus bekerja keras untuk mendapatkan uang lebih banyak. So he went traveling in the far different countries, selling different things. Jadi dia kemudian berkelana ke tanah-tanah yang jauh, ke daerah-daerah yang jauh, menjual berbagai hal. And good trip, he made a lot of money. Pada perjalanan yang bagus, dia menghasilkan banyak uang. When he came back, he was in between the town and became dark, so he thought, I'll just rest here under this tree. Dan ketika dia melakukan perjalanan yang jauh, di tengah jalan sudah gelap dan kemudian dia memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon. But he didn't know some dacoit were following him. Tetapi dia tidak menyadari bahwa kawanan perampok sedang membuntuti dia, Waiting for opportunity. menunggu kesempatan. They saw this man has money. Jadi kawanan perampok itu melihat, oh orang ini punya uang. One gang, Jadi ini sebuah geng very common in India dan ini sangat umum di India, and Bali also. di Bali juga. They are following him, and then they saw, oh, it's dark, no one is around. And they went there, and they were beating him, took everything. Dan saat sudah dirasa gelap, kawanan perampok ini kemudian mendatangi orang ini, menyergapnya, memukulinya, dan mengambil semua hartanya. But he was holding on, no. Tetapi dia terus mempertahankan hartanya itu, dia pegang terus, oh tidak. And then they killed him. Akhirnya dia dibunuh oleh kawan perampok ini. So because he was very sinful, he became buta. Dan karena dia sangat berdosa, dia kemudian menjadi buta. And he lived there in the tree, that very tree he lived there. Dan dia tinggal di dekat pohon itu. Meanwhile, his son was very worried why his father hasn't come back. Dan sementara itu putranya menjadi sangat cemas kenapa ayahnya belum pulang. It's been a long time now. Sudah sangat lama. His son was very religious man. Putranya adalah seorang yang taat, sangat taat pada agama. He was not like his father. Tidak seperti ayahnya. He was worshipping Krishna and reading Shastra. Putranya memuja Sri Krishna dan membaca sastra. So he went traveling, asking different people, did you see my father come this way? Dan putranya pun mulai melakukan perjalanan dan bertanya kepada orang-orang, apakah ada melihat ayah saya, apakah dia ada lewat di sini?
Finally, he met one man. Yes, oh, I'm very sorry to tell you, your father was killed by some tackle. Dan akhirnya ketemu seseorang yang mengatakan, saya turut bersedih, maaf, jadi ayah Anda telah dibunuh oleh kawanan bekal. And the people there, they didn't know him, and no one came for him. Dan orang-orang di sana tidak ada yang mengenal dia, jadi tidak ada yang datang untuk membantunya. So they said, we need to perform the death ceremony and burn the body, otherwise it will be very bad. Dan dikatakan bahwa kita harus ke sana melakukan upacara untuk dia, membakar jenazahnya. Jika tidak, maka ini akan buruk efeknya. But because he was so sinful, still he became Buddha. Tetapi karena dia begitu berdosa, tetap dia menjadi buta atau hantu. That man, he didn't know that. He didn't know he became Buddha. Tentu orang yang memberitahu ini tidak tahu bahwa Brahmana tadi itu telah menjadi hantu. He just said he was killed. Hanya mengatakan bahwa dia telah terbunuh. So then his son thought, oh, I have to go to Varanasi to do some pinda, some ceremony for my departed father. Jadi putranya berpikir, oh saya harus ke Varanasi untuk melakukan upacara pindah untuk ayahnya. So it just so happened when he was traveling, he was resting under that same tree of the father. Dan kebetulan sekali dalam perjalanannya dia kemudian beristirahat di bawah pohon yang sama tempat di mana ayahnya terbunuh. And his daily practice was worshipping Krishna and reading from Bhagavad Gita. Dan praktek sehari-hari yang dia lakukan adalah memuja Sri Krishna dan membaca Bhagavad Gita. And he was very sincerely praying to the Lord. Dan dia berdoa kepada Tuhan dengan sangat tulus On behalf of his father. Atas nama ayahnya. Then he heard one sound. Lalu kemudian dia mendengar suatu suara. And he looked up, and in the top of the tree, there was his father. Dan ketika dia menoleh ke atas, dia melihat di puncak pohon itu adalah ayahnya. Just moving in the sky. Ayahnya bergerak-gerak di udara. Then in front of his eyes, his father, his body changed, and he got four-handed Vishnu form. Dan di depan matanya, ayahnya kemudian berubah wujudnya, mendapatkan badan berlengan empat seperti Sri Vishnu. The son said, what has just happened, father? Dan ayahnya bertanya, apa yang telah terjadi, ayah? Because you are such great devotee, you worshipping Krishna and reading Bhagavad Gita, the Lord has been very merciful to me, and now I am liberated. Ayahnya menjawab, karena Anda telah menjadi orang yang sangat saleh, yang memuja Sri Krishna dan terus baca Bhagavad Gita, Tuhan Yang Maha Esa berkarunia kepada ayah dan kini ayah terbebaskan. I am very grateful to you. Jadi saya sangat berhutang budi kepadamu. But the son said, oh father, is there anything more I can do? Dan putranya bertanya, oh ayah, apa lagi yang bisa saya lakukan? He said, no, for me I am very happy. Ayahnya menjawab, oh untuk saya sudah sangat bahagia. But my brother also was very sinful. Tapi saudara saya juga sangat berdosa. I know you were going to Varanasi to do one pinda for me, one ceremony, but no need now. Jadi saya tahu kamu akan pergi ke Varanasi melakukan satu upacara pindah untukku, tetapi itu tidak perlu lagi dilakukan sekarang. But you go back home and you worship our Krishna and read Bhagavad Gita and pray for my brother. Tetapi kini kamu pulanglah, lanjutkan memuja Sri Krishna dan baca Bhagavad Gita dan berdoalah untuk saudara saya. So that he also can be liberated. Sehingga dia pun bisa terbebaskan. So the son said, oh, very nice, I will do that, father, but actually I will pray for all the souls that are sinful and have to suffer. Jadi putranya berkata, baiklah ayah, itu akan saya lakukan, tapi saya akan mendoakan semua roh-roh yang ada untuk juga akhirnya So he went back home and he did like that. terbebaskan, dan dia akhirnya pulang dan melaksanakan seperti itu. So he was praying for all the souls. Dia berdoa untuk semua roh. The Lord Vishnu was very happy with him. Dan Sri Vishnu sangat puas dengannya. He sent some Vishnu Dutas to see Yamaraj. Dan Sri Vishnu utus beberapa Vishnu Duta untuk bertemu Yamaraj. And Lord Yamaraj was very happy to see the Vishnu Dutas. Dan
Yamaraj sangat bahagia melihat kedatangan para Wisnu Duta. We have come on behalf of our Lord Vishnu. Kami telah datang atas nama Tuhan Sri Vishnu. And we want, our Lord and Master says you have to release all the souls you have here who are ready to get the punishment. Dan Sri Vishnu memerintahkan agar semua roh-roh yang sudah akan dihukum ini dibebaskan. Lord Yamaraj said, yes, I must follow what my Master is saying. Dan Yamaraj mengatakan, ya, saya harus menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan saya. But I have one request. Tetapi saya punya satu permintaan, That I can go with you and have Lord Vishnu darshan. bahwa saya boleh ikut dengan Anda dan mendapatkan darshan Sri Vishnu. They took him and he went and prayed, and the Lord came and made himself visible to Lord Yamaraj. Dan Yamaraj akhirnya ikut dan mendapatkan darshan Sri Vishnu dan berdoa, dan Sri Vishnu kemudian datang untuk memberikan darshan kepada Yamaraj. And Lord Yamaraj offered many prayers to Lord Vishnu. Dan Yamaraj mengaturkan begitu banyak doa-doa kepada Sri Vishnu. And then he said, now, I have released, as per your request, all the sinful souls, but now please tell me what is my duty. Jadi sesuai dengan perintah Anda, saya telah membebaskan semua orang berdosa ini. Tetapi kini perintahkanlah hamba apa yang menjadi kewajiban hamba. Lord Vishnu said, you are a very elevated soul. You know what is your duty. I don't have to instruct you. Dan Sri Vishnu menjawab, kau adalah roh yang sangat agung. Engkau sudah tahu apa kewajibanmu, tidak perlu aku perintahkan lagi. But go back to your abode. Jadi kembalilah ke tempatmu, More souls are coming. karena masih ada roh-roh lagi yang lain yang datang, yang menyusul. So all the souls were released, and then the son of Jada was continuing worshipping and praying, and then after some time the Vishnu Dutas came and took him back home. Jadi semua para roh-roh itu telah terselamatkan, dan putra Brahmana Jada ini terus melanjutkan apa yang dia lakukan hingga akhirnya para Vishnu Duta sendiri datang untuk menjemputnya. So we see here in this story that the highest duty as performed by the son of Jada was worshipping the Supreme Personality. Jadi dari kisah ini kita melihat bahwa kewajiban tertinggi yang dilakukan oleh putra dari Jada adalah pemujaan kepada Sri Vishnu, memuaskan Sri Vishnu. This supersedes all other duties. Kewajiban yang ini melampaui semua jenis kewajiban yang lain. But again, even Krishna shows by example how to follow the duties in the material. Tetapi sekali lagi bahkan Sri Krishna pun memberikan teladan, memberikan contoh bagaimana menjalankan kewajiban-kewajiban di dunia ini. For the general human society, they have to follow, and they follow these prescribed duties, which means also so many nice yajnas for the pleasure of the Supreme Lord. Jadi dengan demikian masyarakat secara umum di dunia materialis semua harus menjalankan tugas kewajiban, dan dalam pelaksanaan tugas kewajiban ini berarti ada pula pelaksanaan yajna demi kepuasan Sri Vishnu. So, you had some yajna here. Jadi Maharaj mendengar tadi dilaksanakan yajna di sini. Last night also there was one yajna. Tadi malam juga ada yajna yang dilaksanakan. Nrsinga yajna. What the yajna from last night? Narasingha. Tam Homa, worshipping Narasingha for protection for the grandchild. Yeah. We have our Vaishnava Homa and Vaishnava Yajna. Jadi yajna tadi malam yang Nrsinga yajna memohonkan perlindungan bagi bayi dan anak kecil, dan kita memiliki yajna kita Vaishnava Homa, Vaishnava yajna. Nrsinga yajna is very powerful. Jadi Nrsinga yajna itu sangat ampuh. Hare Krishna mantra is even more powerful. Dan Mahamantra Hare Krishna bahkan lebih ampuh lagi. Therefore we call it
Hare Krishna Mahamantra. Dan karena itulah kita menyebutnya Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, thank you very much for listening to Bhagavad Gita. Jadi terima kasih Purul Mataji semua telah mendengarkan Bhagavad Gita. Does anyone have any questions? Apakah ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Silakan Purul. Hare Krishna, Maharaj. Mungkin pertanyaan saya sedikit berbau manajemen ya. Seperti Maharaj telah sampaikan tadi bahwa pemimpin itu sangat penting sekali dan saya menyikapi salah satu pemimpin adalah guru kerohanian. Pertanyaan saya adalah seorang guru yang kita ketahui adalah beliau yang sudah terbebaskan dari ikatan dunia material. Bau manajemennya adalah kenapa di BBC baru-baru ini kita ketahui di Indonesia bukan apa-apa ya, karena terjadi pertanyaan di kalangan banyak penyembah yang mungkin kita belum bisa jawab. Kenapa BBC memutuskan untuk memberikan rekomendasi kepada Grihaste menjadi guru diksa? Beberapa penyembah berargumen bahwa guru itu yang membebaskan murid dari ikatan dunia material, dan kita ketahui bahwa Grihasta itu tidak pernah saya baca adalah tingkatan pelepasan ikatan, masih ada ikatan. Bagaimana dia bisa kalau dia terikat, bagaimana dia membebaskan orang lain yang terikat? Jadi inti pertanyaan adalah apa alasan BBC memberikan rekomendasi kepada Grihasta untuk menjadi guru diksa? So this question is about leaders, and as far as he knows, that one of the leaders are guru, or spiritual master is one of the leaders, and so his question is, since many devotees also asked that recently in Indonesia we have a new Diksha Guru, and why was recommendation given by GBC for someone who is still a Grihasta to become a Diksha Guru, since many understand that a Guru is someone who can deliver their disciples, but the understanding is that Grihastas they are still not in the renounced order of life, so how could they also deliver the disciples? The delivering of the disciple is not dependent on ashram. Jadi menyelamatkan seorang sisya tidaklah bergantung kepada seorang ada dalam ashram yang mana. Bhaktivinoda Thakur was also Grihasta. Bhaktivinoda Thakur sendiri adalah seorang Grihasta. So many of our acharyas before, you can go back, Srinivasa Acharya. Banyak acarya terdahulu. Grihastas. Kita bisa run kembali sampai Sriwasa Acharya sendiri adalah Grihasta. So in our Sampradaya, we have many Grihasta acharyas. Jadi dalam sampradaya kita ada banyak acarya yang Grihasta. So depending on the position of the individual devotee, one can become a guru from Grihasta, like also Lord Chaitanya had some Brahmachari guru. There was some Brahmachari guru, some Grihasta guru. Just like Sarvabhauma Bhattacharya was Grihasta. Jadi pada zaman Sri Chaitanya pun dari berbagai asrama ini ada menjadi guru kerohanian, ada yang Brahmachari menjadi guru, ada Grihasta seperti Sarvabhauma Bhattacharya sendiri adalah seorang Grihasta. So one can be a guru, as a matter whether you're Brahmana, Sudra, or any position of ashram, if you're conversant and fully surrendered to Krishna, you can be the guru. Sesuai dengan sloka dari Cintanya Caritamrita tadi, diberi perhatiannya si Sudra Kenanya, baik Anda adalah seorang sannyasi, seorang brahmana ataupun seorang sudra, selama Anda
mengetahui pengetahuan tentang Sri Krishna dan berserah diri kepada Sri Krishna, maka Anda bisa menjadi guru. So we should understand this point very clearly, that very clearly, Lord Chaitanya says, if you are the master in the sign of Krishna consciousness, you can become guru. Doesn't matter what position. Jadi kita harus mengerti dengan sangat jelas sabda dari Sri Chaitanya Mahaprabhu ini, bahwa jika Anda menguasai tatwa tentang Sri Krishna, maka Anda bisa menjadi guru rohanian terlepas dari apapun posisi atau kedudukan Anda. Lord Nityananda was Grihastha. Sri Nityananda sendiri adalah seorang Grihastha. Is guru? Beliau adalah guru. Or is not guru? Apa beliau guru atau tidak? Some say why he didn't take sannyas Mungkin ada yang kenapa tidak beliau ambil sannyas, and then be guru. baru jadi guru? Tidak demikian. Grihastha guru. Beliau adalah Grihastha guru. So we need guru from all ashram. Kita perlu guru dari semua ashram. We can have guru from brahmachari, vanaprastha, sannyas, grihastha. Sometimes it's more convenient because there are so many grihastha devotees. It's good to have many grihastha gurus. Can help the grihastha devotee. Jadi kita membutuhkan dari semua ashram, dari semua golongan ini, brahmachari, guru, grihastha, vanaprastha maupun sannyasi. Dan karena sebagian besar penyembah adalah grihastha, bisa dikatakan kita perlu lebih banyak grihastha guru untuk membantu para grihastha. In our ISKCON, we have Rabindra Sarup, his guru. We have Gurujan guru. He's guru. He's both grihastha. Dan di ISKCON sendiri ada Ravindra Swarup Prabhu, ada Gurujan Prabhu, dua-duanya beliau adalah grihastha. So Prabhupada didn't make any restriction. Most of Lord Chaitanya's very intimate associates were in the grihastha ashram. Jadi Srila Prabhupada tidak memberikan batasan, dan sebagian besar rekan terdekat Sri Chaitanya justru adalah grihastha. Veda Acharya, grihastha. Di acara yang agung dan grihastha. Srivas Thakur, grihastha. Srivas Thakur. All acharyas. Jadi acara-acara. We want grihastha, but they have to be actually Krishna conscious. Jadi kita inginkan ada guru yang grihastha, tapi mereka harus sungguh-sungguh sadar Krishna. Can't be overly attached to the family. Tidak boleh terikat berlebihan kepada kehidupan berkeluarga. Very fixed in their Krishna consciousness. Dan sangat mantap dalam kesadaran Krishnanya. So then we want grihastha guru. Dan dengan demikian kita inginkan yang demikian menjadi grihastha guru. Sometimes grihastha guru can speak to grihastha, sannyasi can't speak to grihastha. Terkadang grihastha guru bisa berbicara dengan para grihastha, di mana para guru yang sannyasi tidak bisa. Grihastha subject matter. Yang pokok bahasan grihastha. Sannyasi can't speak. Jadi sannyasi tidak bisa memberikan tentang itu. Anytime I say to them, go grihastha guru, you have to go grihastha. Sering saat bertanya kepada Maharaj, beliau kemudian beritahu, tanyakan kepada guru yang grihastha. Demikian. Apakah ada lagi? Silakan. Ada sih. Hare Krishna, Maharaj. Terima kasih kelas yang menarik pada malam hari ini. Dia ingin bertanya tentang tadi Guru Maharaj sempat menyinggung tentang perasaan material akan membuat kita lemah di kesadaran Krishna ini, dan perasaan spiritual akan membuat kita semakin kuat. Nah, apa nih bedanya? Kemudian bagaimana caranya mengembangkan perasaan spiritual ini? Kemudian yang kedua, saya sendiri merasa bahwa setiap langkah saya di dunia ini, saya merasa sangat penuh dengan bahaya. Nah, bagaimana nih caranya untuk berlindung Guru Maharaj? Terima kasih. So the first question is that you explained before that the material emotions, they
weaken us, while spiritual emotions strengthen us. So how could we distinguish between both? Which one is the material emotion, which one is spiritual emotion, and how, what should we do to develop the spiritual emotion? If you're feeling emotional and you're thinking about Krishna more, that is spiritual emotion. Jadi kita merasakan emosi atau perasaan itu di mana dalam pada saat itu kita lebih banyak memikirkan Sri Krishna, maka itu adalah emosi atau perasaan spiritual. You're feeling very emotional and you're forgetting Krishna, that is material emotion. Kalau kita merasakan emosi yang besar itu di mana menjadikan kita lebih lupa pada Sri Krishna, itu adalah emosi material. But these things, of course, in the beginning, they are regulated by following the instructions given by the Shastra and the Guru. So then you can develop your spiritual emotion. Dan di awal hal-hal seperti ini kita pahami melalui sastra dan melalui guru sehingga kita bisa mengembangkan lebih lanjut perasaan spiritual kita. When you're not following the regulative principles, then the emotions will become very confusing. Ketika kita tidak melaksanakan aturan-aturan yang ditetapkan, maka emosi yang muncul itu bisa sangat membingungkan. Kita tidak bisa mengenali yang mana yang spiritual, mana yang material. When you're following everything nicely, you will know actually. Am I thinking Krishna more by this emotion? When I cry, just like Radharani, she cries, but she's thinking about Krishna. She's crying about Krishna. Jadi kalau kita sungguh telah menjalankan dengan baik, maka kita akan bisa mengenali emosi yang kita rasakan. Apakah ini mendorong kita lebih mengingat Sri Krishna, seperti halnya Srimati Radharani juga beliau menangis, tetapi beliau menangis karena Sri Krishna. They're laughing, they're telling some Radha and Krishna is telling some joke to Radharani, she laughs, and that is a spiritual emotion. Sri Krishna bergurau menyampaikan lelucon kepada Srimati Radharani dan beliau tertawa, itu adalah emosi spiritual. So the emotion is connected to Krishna. Jadi emosi atau perasaan itu berhubungan dengan Krishna. The emotion is not connected to Krishna, that's material. Kalau emosi atau perasaan itu tidak terkait dengan Sri Krishna, maka itu adalah perasaan atau emosi material. Just like Hanuman was very angry with Ravana. Seperti Hanuman sangat marah kepada Rawana. So that was spiritual anger. Yang itu adalah amarah yang spiritual. Because it was on behalf of Lord Rama. Karena itu mewakili Sri Rama. If someone is just angry with someone else just for some material reason, then that's material anger. Tapi jika seorang marah kepada yang lain hanya atas alasan material, maka itu adalah marah yang material atau emosi yang material. These things are not so easy to understand in the beginning stages. Tetapi hal-hal ini tidaklah mudah untuk dimengerti di tahap-tahap awal. But if you follow everything nicely, they become more revealed to you. Tapi jika kita mengikuti semuanya dengan baik, maka ini akan semakin terungkap kepada kita. The second question is, bagaimana caranya berlindung? In this life, she feels that on every step there's a danger. So how do we find shelter from the danger at every step? Well, Chaitanya said that there's this danger, the material world is danger. You can't escape danger because we're living in the material world. Jadi ini disadarkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu sendiri bahwa setiap saat atau setiap langkah ada bahaya dan kita sedang hidup di dunia material. Jadi ini memang tempatnya bahaya. Kita tidak bisa melarikan diri dari bahaya itu atau menghindari bahaya itu. So you can never know when there's going to be danger. Kita tidak pernah tahu kapan bahaya itu akan terjadi. The difference between devotee and materialist, the devotee when there's danger, it thinks Krishna more. Bedanya antara seorang penyembah dan orang materialis adalah saat terjadi bahaya, seorang penyembah akan lebih banyak lagi ingat Krishna. It's like Queen Kunti prayed to Krishna, I want to be in the danger because when I'm in the danger I think of you. Seperti Ratu Kunti justru berdoa kepada Sri Krishna,
saya ingin agar lebih banyak terjadi bahaya, karena saat itu terjadi saya lebih ingat dan terus lebih memikirkan Sri Krishna. Always danger. Like in Bali, there's flood, there's volcano. Just like where's that place? The big volcano is there. Earthquake. In Bali, you have earthquake. Yes. Danger. So when earthquake comes, what does the devotee do? Hare Krishna, Hare Krishna. Jadi di mana-mana terjadi bahaya, terjadi bencana. Di Bali pun terjadi, seperti ada banjir lah atau ada gempa. Di tempat lain juga ada gunung meletus dan sebagainya. Saat bahaya itu terjadi, penyembah melakukan apa? Lebih lagi kusuk harus mengucapkan nama suci Krishna. When there's danger, you think of Krishna more. And then Krishna can change the situation as he likes, whatever he wants to do. Dan saat terjadi keadaan bahaya, maka kita hendaknya lebih banyak ingat Krishna, lebih lagi ucapkan nama Sri Krishna, dan Sri Krishna bisa saja mengubah keadaan semuanya sesuai kehendak beliau. So the real shelter is to always think of Krishna. Jadi perlindungan yang sejati adalah agar kita selalu ingat Krishna. So there's another two questions. Hare Krishna Maharaj. Tadi dijelaskan bahwa tujuan dari pelayanan kita sebagai penyembah adalah untuk memuaskan Sri Krishna dengan menunjukkan contoh seperti Maharaj Janaka yang tadi bahwa pelayanan beliau adalah untuk memuaskan Sri Krishna. Tetapi beliau kan seorang Nityasiddha, artinya yang sudah tidak terikat dengan material. Nah, pertanyaan saya, apakah kita atau saya sebagai seorang penyembah yang dengan kualifikasi yang rendah, apakah saya sanggup bisa untuk memuaskan Sri Krishna? So, as explained before, that the goal of what we do is to please Krishna, and one of the examples given was Janak Maharaj, but he is a Nityasiddha, and in his service he could please the Lord. What about us, the still conditioned souls? How could we please the Lord through our service? By following everything very nicely that is instructed to you by your Guru Maharaj. Dengan menjalankan segala sesuatunya dengan baik sesuai yang diperintahkan oleh guru kerohanian kita. And by serving the devotees. Dan melalui melayani para penyembah. Krishna is very pleased, Srimati Radharani is very pleased when someone serves their devotees, especially very advanced devotees. Jadi Sri Krishna dan Srimati Radharani sangat puas jika kita melayani para penyembahnya, terutama para penyembahnya yang maju. Krishna says, I am not attainable except through my bhakta. Jadi Sri Krishna bersabda, aku tidak akan dapat dicapai terkecuali melalui bhaktaku. Krishna says that one who says he is my devotee, he is not my devotee. Sri Krishna bersabda bahwa bagi seseorang yang menyatakan dirinya penyembah Krishna, orang itu bukanlah penyembah Krishna. The one who says he is a devotee of my devotee, this one is my devotee. Tetapi seorang yang menyatakan dirinya sebagai penyembah dari penyembahku, dialah sesungguhnya penyembahku. Then you please Krishna like that. Jadi kita puaskan Sri Krishna dengan cara itu. Serve his devotees. Layanilah para penyembahnya. Hare Krishna Maharaj, thank you for explanation. So I have big doubt. But this is very important for me.
Jadi begini Prabu, tolong ditranslate. Di dunia ini satu-satunya big devotee adalah Sri Hanuman yang masih in this earth, right? So, jadi kalau memang beliau ditugaskan untuk tinggal di zaman Kali kan, Hanumanji kan. Nah, kalau kita pray, without pray Hanumanji, kita akan menemui banyak masalah kan di dunia ini. Nah, jadi kalau kita pray Hanumanji tanpa pray Jai Sri Ram, itu kan beliau nggak bakalan berkarunia gitu. Nah, jadi kalau kita fokus pada Lord Hanuman dan Sri Ram, sedangkan kita melayani Sri Krishna, my heart also belong to Krishna and Radha, tapi ke dunia planet mana jadinya arahnya? Apakah karena itu kan berbeda. Jadi Sri Ram, kalau kita setiap hari kita Sri Ram, Hanumanji, also juga Radha, Krishna. Jadi kemana itu planetnya? Itu beliau berbeda planet. Maaf ini agak bermimpi sedikit ya pertanyaannya, tapi terima kasih. It's very important for me. Thank you, Maharaj. Ada bagian yang bahasa Inggris perlu diterjemahkan. Ya, jadi suruh aja dia menerjemahkan sendiri. So her question is that we know that one of the great devotees of the Lord Hanumanji is still present, and we want to pray to Hanuman, and also to please Lord Hanuman. We also should glorify Lord Ram. But at the same time, she feels that she also wants to worship Radha and Krishna. So, if at the time that we can go back to the Lord, so which one will be attained, or Lord Ramachandra or Lord Krishna? That will depend on your consciousness at the time of your death. Itu akan bergantung kepada kesadaran pada saat meninggalkan badan. You're chanting Ram, 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 Lord Ram. Lord Ram, maybe we're very happy with you. You come to Ayodhya. Saat kita meninggalkan badan, kita terus ucapkan nama Sri Rama, Ram, Ram, Ram. Dan jika Sri Ram sangat puas, beliau akan mengajak ke tempat beliau, ke Ayodhya. Chanting, thinking Radha and Krishna, you will go and be. Dan jika saat itu mengingat Sri Radha dan Krishna, maka akan kembali pada Sri Radha dan Krishna. Maybe you'll be very fortunate and get darshan of both. Atau sangat beruntung sehingga mendapatkan darshan dari beliau keduanya. Just like in Bhagavad-amrita. Seperti dalam Bhagavatamrita, kisah tentang Gopakumar. He first of all went to Ayodhya and darshan of Lord Ram, Sita, and then he went to. First he went to the Vaikuntha and Lord Vishnu. Then he went to Ram, and then he went to Radha Krishna. Jadi pertama Gopakumar sampai ke tempat Sri Vishnu, kemudian beliau akhirnya sampai ke Ayodhya ke tempat Sri Rama, dan kemudian sampai ke Goloka tempat Sri Radha dan Krishna. He had the darshan of all of them. Jadi beliau mendapatkan darshan dari semuanya. But he was the most happy with Radha and Krishna. Tapi beliau paling bahagia ketika bersama Sri Radha dan Krishna. So it depends on you and depends on Krishna. Jadi bergantung kepada Mataji dan bergantung kepada Krishna. Don't worry for that thing. Either one is good. Jadi tidak perlu mengkhawatirkan itu, yang mana saja itu sudah luar biasa. If we could all have anxiety like that, we would be very perfect. Kalau kita semua memiliki keinginan yang besar atau kecemasan demikian, maka kita semua menjadi penyembah yang sempurna. Okay, thank you very much. Jai. Terima kasih banyak. Jai.